Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk perkuliahan online pada kesempatan kali ini untuk mata kuliah keperawatan kegawadaruratan. Kita akan membahas tentang diagnosa keperawatan kegawadaruratan, masalah circulation, airway, dan breathing. Dengan saya Topan Heriwibowo. Kita langsung saja untuk keperawatan gawat darurat, diagnosa keperawatan kita harus bisa membedakan antara diagnosa keperawatan kegawat daruratan dengan keperawatan medical bedah. Karena ada beberapa karakteristik yang berbeda pada kegawat daruratan. Contoh, ada beberapa diagnosa yang bisa dipakai di gawat darurat, bisa dipakai di medical bedah. Contoh misalnya pola nafas atau bersihan jalan nafas tidak efektif. Ini kita harus bisa membedakan. Pola nafas, diagnosa pola nafas ini masuk ke keperawatan medical bedah atau sudah bisa masuk ke keperawatan gawat darurat. Maka kita harus bisa melihat batasan karakteristiknya. Jadi silahkan nanti baca-baca banyak referensi, dipahami, dicermati untuk diagnosa yang diambil. Diagnosa yang pertama terkait dengan diagnosa kegawat daruratan. Sebelumnya diagnosa atau masalah keperawatan ini dapat teridentifikasi sesuai pada kategori urgensinya. Ini pada kasus kegawat daruratan. Nah, masalah pada kegawat daruratan ini berdasarkan sistem triase dan pengkajian yang telah dilakukan. Dan prioritas untuk menentukan mana yang didahulukan di dalam memprioritaskan diagnosa, maka ditentukan berdasarkan besarnya ancaman kehidupan. Kalau dulu menggunakan airway, breathing, circulation, sekarang dibalik, circulation terlebih dahulu, kemudian airway dan breathing. Nah, untuk diagnosa keperawatan di dalam keperawatan gawat darurat yang lazim atau yang sering diangkat atau sering terjadi pada kasus kegawat daruratan adalah yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan nafas, yang kedua, ketidakefektifan pola nafas, hipertermi, gangguan pertukaran gas, gangguan pertukaran jaringan perifer, gangguan perfusi jaringan cerebral, penurunan curah jantung, nyeri, volume cairan kurang dari kebutuhan. Walaupun ada beberapa diagnosa keperawatannya lain yang bisa masuk ke dalam diagnosa kegawat daruratan, tapi mungkin tidak terlalu sering. Dan nanti dari beberapa diagnosa yang sudah saya sebutkan ini, tidak semuanya saya bahas. Yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Nanti akan ada perbedaan ketidakefektifan bersihan jalan nafas dan pola nafas. Kadang kita sering bingung, kita mau mengambil yang mana, ketidakefektifan bersihan jalan nafas atau pola nafas tidak efektif. Dan banyak yang salah menarik kesimpulan atau mengangkat diagnosa yang diambil terkait dua diagnosa ini. Yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Batasan karakteristiknya sebelumnya kita bahas dulu terkait dengan definisi. Ya, ketidakefektifan bersihan jalan nafas definisinya ketidakmampuan untuk membersihkan. Jadi kata-kata membersihkan sekresi atau obstruksi, ya, ini menjadi poin penting dari ketika kita membedakan antara bersihan dengan pola. Kalau bersihan jalan nafas berarti di sini tubuh atau seseorang tidak mampu untuk membersihkan sekresi atau obstruksi dari saluran pernafasan untuk mempertahankan bersihan jalan nafas. Yang pertama adalah ketidakmampuan membersihkan, yang kedua adalah mempertahankan kebersihan. Ini
poinnya. Sehingga nanti kita bisa membedakan. Kalau pada kasus orang yang gangguan pernafasan tetapi jalan nafasnya bersih, maka itu masuknya ke pola nafas. Tetapi kalau orang tersebut gangguan pernafasan tetapi di situ ada benda asing atau ada sekresi atau ada obstruksi, nah ini masuknya ke bersihan. Jadi jalan nafasnya tidak bersih, maka di sini masuknya ke tidak efektifan bersihan jalan nafas. Batasan karakteristiknya adalah dyspnea, ya, sesak nafas, penurunan suara nafas. Ini sama juga ada di pola nafas tidak efektif. Kemudian ortopnea juga ada di pola nafas tidak efektif. Ada cyanopsis juga, ini juga ditemukan di pola nafas tidak efektif. Kelainan saluran nafas, gagal, wheezing, kemudian kesulitan berbicara, batuk, ya tidak efektif. Kemudian mata melebar, produksi sputum, gelisah, dan perubahan frekuensi dan irama nafas. Yang kedua adalah pola nafas tidak efektif. Ketidakefektifan pola nafas, nah ini definisinya pertukaran udara inspirasi dan ekspirasi tidak adekuat. Ya, misalkan contoh pada kasus penyempitan jalan nafas yang tidak disertai dengan obstruksi atau sekresi atau benda asing yang berada di jalan nafas atau jalan nafasnya bersih. Nah, ini masuknya pola nafas tidak efektif. Batasan karakteristiknya ada penurunan tekanan inspirasi atau ekspirasi, penurunan pertukaran udara per menit, penggunaan otot-otot pernafasan, kemudian nasaring, ortopnea, dyspnea, nafas pendek, ya, perubahan penyimpangan dada, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga penurunan pernafasan, laju pernafasan atau irama pernafasan, ya, ini juga tidak normal, ya. Kemudian kedalaman pernafasan, ya, penurunan kapasitas vital. Selanjutnya untuk diagnosa yang berikutnya adalah diagnosa hipertermi. Hipertermi atau kenaikan suhu tubuh, ini suhu tubuh naik di atas rentang normal. Untuk batasan karakteristiknya, kenaikan suhu tubuh di atas rentang normal, serangan atau konvulsi kejang, ya, kulit kemerahan, pertambahan RR, takikardi, saat disentuh tangan terasa hangat. Nah, biasanya pada kasus-kasus kegawatan, hiperterminya ini sudah sampai menyebabkan pasien misalkan kejang. Nah, ini sudah masuk ke gawat daruratan. Atau misalnya pasiennya sudah sampai takikardi yang tinggi, ya, sudah denyut nadinya sudah sangat cepat, ini juga masuk ke gawat daruratan. Tetapi kalau misalkan hiperterminya baru suhunya misalkan 38, kemudian belum ada kejang, kemudian takikardinya mungkin masih rentang normal, nah, atau misalkan masih sekitar 100, ya 100, 102, 105, ya, ini masih dianggap hipertermia pada keperawatan medikal bedah. Contoh yang lain yang tadi sudah kita sebutkan, misalkan bersihan atau pola nafas tidak efektif. Kalau pada kasus kegawat daruratan biasanya frekuensi nafasnya biasanya di atas 30. Tetapi pada kasus keperawatan medikal bedah, maka untuk pernafasannya kurang dari 30. Ini yang membedakan. Makanya kita harus cermat betul mana yang masuk ke gawat daruratan, mana yang masuk ke perawatan medikal bedah. Yang berikutnya adalah gangguan pertukaran gas. Untuk gangguan pertukaran gas, untuk definisinya kelebihan atau kekurangan dalam oksigenasi dan atau pengeluaran karbon dioksida atau CO2 di dalam membran kapiler alveoli. Untuk datanya ada gangguan penglihatan, penurunan CO2, keletihan, iritabilitas, kebingungan, analisa gas darah masih normal. Kenapa di sini analisa gas darah normal? Kalau analisa gas darah
darahnya tidak normal, ini sudah masuk ke gangguan pertukaran gas. Tapi kalau misalkan analisa gas darahnya masih normal, berarti pasiennya ini mungkin masih masuk ke masalah pola nafas atau bersihan tidak efektif. Ya. Jadi ini yang sangat ditonjolkan. Sebentar. Ini yang sangat ditonjolkan pada gangguan pertukaran gas yang membedakan dengan bersihan atau pola nafas tidak efektif. Maka pada gangguan pertukaran gas, karakteristik utamanya adalah analisa gas darah. Selanjutnya, untuk selain analisa gas darah, ada takikardi, ya, ini karakteristik pendukung seperti karakteristik yang lain. Kemudian ada hipoksemia, ada sakit kepala, ada frekuensi dan kedalaman nafas abnormal. Lanjut, untuk kekurangan volume cairan. Kekurangan volume cairan adalah penurunan cairan intravaskuler, interstitial, dan atau intraseluler. Nah, ini mengarah ke dehidrasi, kehilangan cairan dengan pengeluaran sodium. Maksudnya apa? Apabila seseorang dia mengalami dehidrasi, tanda-tanda dehidrasi, maka diagnosa yang otomatis akan muncul adalah kekurangan volume cairan. Karena karakteristiknya sama, ada kelemahan, ya, haus, ya, penurunan turgor kulit. Kemudian ada membran mukosa atau kulit kering, ya, membran mukosa kering. Kemudian peningkatan denyut nadi, penurunan tekanan darah, penurunan volume atau tekanan nadi, pengisian vena menurun, perubahan status mental, ya, kemudian konsentrasi urinnya meningkat, temperatur tubuh meningkat, hematokrit tinggi, ya, kehilangan berat badan seketika. Nah, ini dan batasan-batasan karakteristik yang berhubungan dengan dehidrasi ini masuk ke kekurangan volume cairan. Selanjutnya, nyeri. Nah, ini nyeri tidak akan saya bahas lebih panjang karena diagnosa nyeri ini sering muncul, ya, hampir di setiap kasus pasien, maka tidak akan saya bahas dan mahasiswa pasti sudah lebih paham dibandingkan diagnosa yang lain. Oke, tapi ada beberapa terkait dengan nyeri, ya, seperti data objektif ini sangat penting untuk mendukung data subjektif. Ya, untuk data subjektifnya tetap ada PQRST atau OPQRST, ya. Kemudian ada data objektifnya seperti kita melihat bagaimana raut muka pasien, kemudian bagaimana laporan secara laporan secara verbal dan non-verbal, kemudian bagaimana gerakan tubuh pasien. Selanjutnya, penurunan curah jantung. Nah, penurunan curah jantung ini ketidakefektifan darah yang dipompa oleh jantung untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh. Nah, untuk datanya adalah aritmia, bradikardi, perubahan EKG, palpitasi, ada penurunan CVP, ada edema, ada keletihan, ya, kulit lembab, dyspnea atau orthopnea, pengisian kapiler memanjang, ansietas atau kecemasan, dan pasiennya mengalami kegelisahan. Nah, oke, itu saja untuk perkuliahan kali ini. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.